Halo, wah akhirnya nih bikin podcast lagi. And this is Nadia. Halo. Kita teman kenalan di, lu ingat nggak? Ingat waktu itu debat bahasa Inggris lu datang ke kampus gue. Masa sih? Aku kira kita kenalan di Babgok loh. After that, Oh my god, iya sebenarnya memori kamu lebih bagus ya. bagus lah kalau memang. Aku ingat kamu tuh sebagai anak yang ceria, nggak peduli orang, tapi pinter banget bahasa Inggrisnya. Waktu itu wah hebat banget nih orang. Kamu bareng sama Norma kalau nggak salah. Oh, Datang ke kampusku di Sasing di Unut. Oh my god, back in those days. Iya. Jadi Nadia ini teman yang berarti udah lama banget ya. Kita udah kalau dihitung dari sana udah 15 tahun ya. Probably. Tapi kayak waktu itu kamu tuh nggak terlalu kenal aku siapa aku. Iya, makanya kan bagian itu aku lupa. Yang ingat kita di Babgok, kita udah kenal 15 tahun dan di Bali ini nggak banyak aku bisa ngeliat teman-temanku yang bisa berkarir sampai ke Jakarta kemana-mana dan dalam level korporat lumayan tinggi. Jadi that's why Nadia is here. Jadi dari sana kamu kuliah di Udayana. Kuliah di Udayana di sastra Inggris. Oh sama nih, sesama sastra Inggris. Tapi nggak usah tos karena aku nggak lulus. Tapi kan sukses, nggak ada urusannya tuh lulus nggak lulus. Jadi kamu sasing di Udayana. Habis itu aku kerja sebenarnya, memulai dari ya kayak small things dari hotel, villa, terus habis itu karena aku lumayan sering berteman sama beberapa orang asing waktu itu, mahasiswa pertukaran pelajar di kampusku Chan. Nah, beberapa di antara mereka itu ternyata di sini nih kerja, jadi ekspatriat. Yeah. Nah, mencarilah orang Indonesia yang bisa awalnya jadi PA Chan. Iya. Aku direkomendasiin, nah mulailah aku kenal sama ya perusahaan-perusahaan di sini. Dan di sekitar 10 tahun yang lalu adalah satu perusahaan yang menamakan dirinya sebagai startup, kenalan sama salah satu orang yang kerja sama aku. Bentar, sebelumnya aku ingat kamu pernah jadi marketing kolam renang. Betul. Itu before yang ini dong? Before. Nah, disitulah aku ketemu salah satu temenku waktu kuliah, sebentar, dia orang Ukraine kalau aku nggak salah ya. Nah, terus temanku ini bilang, aku lagi ada temanku nih, dia ngelola pulau. Iya, yang bosmu nyeker itu ya. Ini banyak nih cerita di antara kita. Amazing. Bentar, biar runtuh ceritanya ini kolam renang dulu atau? Kolam renang dulu. Nggak ada kisah di sana? Nggak ada kisah. Jadi cuman datang jualan kolam renang. Iya, terus habis itu aku kan lagi muter gitu ya kan, muter area, terus aku liatin, ada orang nih jago banget berenangnya, cewek cakep gitu. Wah, ternyata temenku gitu. Aku sapa, ngobrol, tukeran nomor handphone gitu. Iya, udah lama nggak kontak. Terus berapa hari kemudian dia bilang, Nadia, I remind you gitu. Aku ada temen nih cari personal assistant. Kamu mau nggak gitu? Oh ya udah, aku pikir sambil belajar ya. Karena dari dulu kan cita-citaku ceritanya nih pengen kerja di perusahaan asing. Tapi nggak dikasih kuliah jauh-jauh kan Chan. Ya udahlah ya gitu. Tuhan temukan aku jalan gitu. Ternyata ketemu jalannya dari situ. Jadi para cewek-cewek yang dengerin ini, kalian juga bisa nyari cewek cantik juga. Jadi sama cewek Ukraine dikenalin nama bosmu. Orang Spanyol. Orang Spanyol. Awalnya lucu Chan. Aku interview sama dia. Interview tuh 3 hari. Interview orangnya pakai, ya syukurnya aku nggak ngeremehin orang ya. Orangnya tuh pakai backpack, botak, pakai kaos, celana pendek, nggak pernah pakai sendal. Iya itu yang aku ingat dari ceritamu. 3 hari interview, tiap hari ketemunya di tempat makan gitu kan. Disuruh bikin kontrak, disuruh ini itu segala macam. Pokoknya dicek lah semua knowledge-nya tentang how to manage the company, oke. Dan terus hari ketiga aku tanya, sebenarnya aku nih mau kerja apa ya gitu. Kamu punya apa lah? Baru dia cerita, aku punya 2 restoran, aku manage 1 villa, terus habis itu aku juga punya 1 private island, waktu itu namanya Kanawa, masih sih namanya Kanawa. He manage that gitu sama salah satu temennya. Terus gimana tuh kerja sama si this crazy Spanish guy? Wah, dia luar biasa sih menurutku. Aku rasa kalau mau jadi pengusaha dan mau sekalian jauh-jauh ya perlu nyontoh nih orang. Dia belajar bahasa lokal, terus habis itu dia benar-benar tahu bagaimana untuk memposisikan dirinya tuh
nggak dianggap rasis gitu sama orang. Misalkan ya biasalah harga berbeda, ini berbeda gitu. Dia tahu, dia researchnya banyak banget Chan. Dia nggak malu untuk datang ke pelosok-pelosok nyari tahu, sourcing barang, sampai dia tuh nemuin konsep terbaik. Terus dia banyak banget temennya di sini. I would say itu salah satu kunci suksesnya orang itu sih. Namanya Jesus. Hai Jesus. Gitu. Jadi si Yesus ini kemudian kamu kerja sama dia berapa lama? Berapa lama ya? Mungkin sekitar hampir 2 tahun. Terus setelah itu dia balik ke negaranya. Kenapa? Waktu itu Spanyol kan kalau nggak salah resesi ya, barengan sama Greece dan beberapa negara lain. Tahun 2008 2010 berarti? Ya kalau nggak salah ya. Iya 2008 2010. Ya berarti ya sekitar segitu. Nah terus habis itu dia mulai beliin aset di sana. Jadi dia bilang, Nat, aku nggak lanjut di sini. Nah ternyata, nah kita tuh ada salah satu perusahaan namanya EasyPay. Waktu itu tuh aku udah bantu di situ. Iya. Dia salah satu shareholder di sana, Chan. Nah CEO-nya terus bilang, ya udah Nat, kamu kerja sama aku aja. Gitu. Dengan style Rusia yang kayak, awalnya aku sangat takut karena aku kira dia tidak menyukaiku. Turns out ya, emang ternyata kultur orang beda-beda ya, Chan. Gitu ya? Kalau waktu aku tanya setelah sekian tahun aku kerja sama orang itu, aku tanya, kenapa kamu waktu interview aku dulu kok kayaknya mukanya kesel banget, kayak benci gitu ngeliat aku, karena aku berjilbab, apa yang salah gitu kan. Terus dia bilang, enggak, aku cuma tidak tersenyum kepada orang yang tidak secara tulus kusukai. Oke, jadi dia bilang, jadi katanya gini, aku nggak tahu benar apa enggak ya, tapi banyak orang, teman-temanku yang Rusia, aku tanyain, kenapa kalian tuh kalau ketemu orang tuh kadang-kadang pasang muka ini, pasang muka jutek nih. Jadi mereka bilang kita nggak senyum sama orang yang nggak benar-benar kita sukai. Kalau cuma sekedar acquaintance tuh nggak. Oke, that's new. Jadi dari tangan Spanyol ke tangan Rusia. Ya. Terus ke tangan India, Pak. Bentar. Itu jangan loncat-loncat. Jadi gimana nih hidup bersama orang Rusia? Menarik. Karena pertama mereka pintar-pintar banget. Itu waktu itu kan perusahaannya teknologi ya, Chan. Iya. Mereka tuh pintar-pintar banget. Yang satu CEO-nya emang bukan orang teknologi, tapi he knows how to see the futures. Jadi zaman itu tuh belum ada kata fintech, belum ada kata startup. Dia udah define perusahaannya sebagai fintech dan startup. Terus ngobrol tentang branchless banking tuh, bahkan Bank Indonesia tuh belum bahas tentang itu. Cashless society. Dia udah ngasih aku makalah tentang apa yang dibahas di Afrika Selatan waktu itu, dan itu dia bilang it will be the future of the world. Dan itu tahun berapa tuh? 2010 kan? Iya, 2010. I think China-nya kan terkenal, China tuh adalah cashless society yang pertama dan terbesar ya. Tapi kayak 2010 China juga belum. It's around 2010, 2012 lah, kayak 2012 deh, Chan. Iya. Kayak China tuh 2012 2015 ya yang baru fully automated, apa tuh Alibaba and Tencent udah fully automated di sana ya. Iya. Aku maaf ya, aku nggak exactly remember the years. Tapi agak blur, tapi kurang lebih. Iya, itu. Jadi aku bilang bahwa mereka tuh bisa ngelihat future dengan sangat baik ya. Mungkin rasanya aku menemukan orang-orang yang literasinya sangat baik sih. Mau baca dengan sangat baik. Dia juga travel around the world, ngelihat opportunities. Jadi dari Rusia yang cashless, kerja di sana kurang lebih hampir 7 tahun. Lama ya, tapi udah naik pangkat dong. Udah. Dari awalnya jadi? Dari awalnya aku jadi sekretarinya CEO. Dari sekretaris jadi PA, dari PA. PA maksudnya sekretarinya tuh. Dari PA. Dari PA aku jadi marketing manager, terus habis itu jadi senior marketing manager beberapa tahun, dan jadi director untuk regional. Wih, duitnya banyak dong. Lumayan, Pak, waktu itu dapat investasi, Pak. Tapi sempat juga loh 6 bulan gak gajian. Bisa? Pernah, karena waktu itu perusahaannya ya itu yang disebut fase startup kali ya. Perusahaannya cuma isi 5 orang. Ya, isinya 5 orang, 6 orang, 5 orang Rusia, 1 orang Indonesia, I doang. Ya, jadi ngerasain susahnya, wah nggak punya gaji nih, aduh gimana ini gitu. Sempat ngerasain. Setelah 6 bulan dibayar semua. Ya, tapi itu kayak udah di tahun kesekian sih, Chan. Udah mulai cash out, udah mulai nggak punya duit kan perusahaan. Terus nyari investor, lumayan lama nunggunya sampai idenya itu di pitch dan diterima sama beberapa investor. Akhirnya dapat investment. Dari situlah, oh yaudah,
bisa ngembangin perusahaan, bisa pindah kantor ke Jakarta lagi, terus habis itu hire lebih banyak orang. Ya karena hire lebih banyak orang kan kita punya opportunity buat naik ya. Jadi kamu dikasih saham nggak? Unfortunately waktu itu tidak banyak sih. Tapi dikasih berarti dong? Ada tapi kecil banget. Dan ya oke lah. Terus akhirnya gimana? What's the end of it? The end of it? Setelah ini ya, the end of it dari aku kerja di perusahaan itu. Dari Rusia ini. Kok akhirnya bisa berakhir kisah perusiaan ini? Jadi kalau si Spanyol kan kabur. Yes, balik ke negaranya. Nggak kabur juga sih, balik ke negaranya. Pulang kampung. Gitu. Si Rusia tuh gini, CEO-nya tuh tiba-tiba ganti. Ya ada masalah internal perusahaan lah ya, ada investor, terus CEO-nya udah ganti. Setelah sekian tahun aku masih bertahan, masih bagus, perusahaannya masih running well. Cuma jujur waktu itu aku ngerasa udah hampir 7 tahun kok kayaknya teman-temanku develop lebih baik ya, Chan. Mereka udah pindah ke beberapa perusahaan, terus punya opportunity lebih banyak, bisa ngelihat lebih banyak bentuk bentuk kesempatan dalam bekerja, bukan dalam artian naik jabatan ya, bukan. Maksudnya kamu jadi lebih tahu apa yang harus dikembangin, perusahaannya juga yang dikerjain nggak itu aja gitu. Akhirnya udah aku dapat kesempatan, aku ngerasa perusahaannya juga udah bisa running tanpa aku. Ya udah aku pindah ke startup lain yang skalanya lebih besar waktu itu. Sebenarnya lebih karena skalanya lebih besar. Oh, jadi ya look for opportunity dan pindah. Perusahaan Rusia sekarang gede nggak sih? Sekarang perusahaan itu baru aja tutup di tahun lalu kalau nggak salah. Ganti nama sih lebih tepatnya, di under management ya sekarang. Nggak terlalu communicate sebenarnya sama manajemen yang sekarang sih. Iya. Karena kalau kita bicara dunia fintech di Indonesia tuh yang pegang sekarang kan GPN ya. Ya. GPN itu punyanya Pak Rudy Ramli. Dulu yang punya Bank Bali yang berubah jadi Bank Permata. Jadi ya setelah beliau lama menghilang dari dunia persilatan, dia comeback itu dengan GPN Stronger. Dan Alto. Ya. Ya itu strong banget sih comebacknya. Ya, that's story for another time. Nah dia juga nggak ada di sana. Jadi dari Rusia ke ada perusahaan India. Oh nih bayangin nih, ini jarang loh dari sastra Inggris Udayana ke Spanyol, ke Rusia, sekarang India. Yeah, I'm blessed to have that opportunity sih sebenarnya. Iya, makanya that's why I'm so excited to talk with you, karena beneran gak banyak orang yang have this kind of experience kerja di startup gimana. Jadi habis ini ke India. Ke perusahaan India. Mungkin pernah dengar namanya Oyo. Oke, sebut nama saja. Ya, gitu. Sebut nama saja. Kan sempat masuk Nas Daily kan, salah satu billionaire termuda dunia. Iya, aku pernah ketemu sih sama si Ritesh. Kebetulan Ritesh waktu itu ke Bali dan dia buka kantor Oyo di Bali waktu itu ya. I would say secara personal dia memang orang yang sangat luar biasa ya, Cak. Oh ya? Humble banget. Waktu itu di luar dari cerita ini ya, apa namanya, ups and down-nya perusahaan itu, yang mana sekarang ya fine-fine aja sih menurutku ya, perusahaannya running well juga. Jadi Ritesh itu waktu itu aku ketemu sama beberapa owner hotel yang kamarnya cuma sedikit-sedikit, Chan, cuma 20, cuma 15 gitu. Sedangkan dia udah manage kamar puluhan ribu ya, bukan hotelnya ya, dia yang manage, tapi ya you know what I mean ya. Maksudnya kan ya saya pikir teman-teman udah tahu lah Oyo kan. Oyo itu sejenis Red Doors, Zen Rooms. Jadi perusahaan yang manage kadang-kadang kos-kosan atau hotel kecil bintang 1 maksimal bintang 3 ke bawah, kemudian mereka yang manage, mereka yang jualin gitu. Kan kuncinya sebenarnya di standardize sih. Dia mereka standardize gitu. Jadi biar nggak kualitasnya jomplang-jomplang kan. Betul. Dan worldwide memang Oyo yang paling gede ya. Iya, mereka paling besar sih. Paling besar kan, dari mereka India terus ke Southeast Asia. Dan begitu masuk Indonesia, nah dia ini ada di Bali region ya. Di region Bali, dan pernah ketemu dengan ownernya. Tadi saya udah bilang pernah masuk Nas Daily, salah satu billionaire termuda di dunia, umur 26 ya dia jadi billionaire. Very low profile, dia low profile banget sih aslinya. Gimana ya, bagaimana orang tidak tertarik dengan idea dan pitch-nya dia, karena dengan segitu banyaknya inventory yang dia manage,
dia ketemu orang, dia kasih kartu nama dia dengan nomor handphone dia, "Bapak, I should learn from you." That's his statement gitu. Padahal yang diketemuin adalah orang dengan 15 rooms, 20 rooms yang dimiliki gitu. Tapi ya aku bilang orang yang sangat humble ya. Enggak, tapi maksudnya orang yang udah level billionaire handed kartu nama yang bukan kartu nama kosong nih. Iya, ada nomor handphone ya. Bisa dia ada orang di Bali yang mungkin punya properti. Ada mungkin itu waktu itu cuma sekitar 1,5 M gitu. 10 room bisa DM dia pribadi. Ya, ada time. Ya, aku nggak tahu sih kelanjutannya gimana, tapi yang aku tahu itu nomor telepon beneran sih. Wah, gila bener ya? Yeah. Berarti even you can like contact him directly if you want to. Sebenarnya. Wow, itu beneran humble sih. Very nice guy. Di sana di perusahaan itu, I would say aku ketemu sama di masa aku masuk ya, Chan. Iya. Aku tuh ketemu sama orang-orang leaders paling amazing di industri saat itu. Top of the game ya. Ya, di semua area, Chan, di semua area. Kita kan biasanya setiap bulan tuh ada meeting ya. Dan ketika meeting tuh aku cuma wow, aku satu ruangan dengan orang-orang ini, orang-orang yang experience-nya luar biasa. Ya, kenapa mereka bisa lari secepat itu ya karena yang dicari adalah orang-orang dengan experience yang luar biasa, Chan. Di bidang hospitality? Enggak, malah bukan. FMCG, terus habis itu orang-orang dari teknologi juga, dari ya startup juga. Hebat. Learning a lot, banyak yang dipelajarin. Bahkan tim-tim yang jadi hebatnya tuh mereka end to end gitu, Chan. Dari hulu ke hilir tuh semua ngejar target. Gila ya. Ya mungkin one day kalau punya perusahaan ya perlu tim yang seperti itu ya. Tapi memang ya karena targetnya lumayan gila ya, kita juga tahu lah ada yang harus dibayar dari itu. Iya, kerjanya sinting. Tapi ya anyway, dari kerja sinting dalam tanda kutip ya aku ketemu banyak orang yang bisa aku look into secara personal gitu, bisa kenal. Dan I'm really thankful for that opportunity sih. But then again ya, kita tahu Oyo di Indonesia kan sempat turbulence kan? Betul. Sempat gonjang-ganjing. Itu kenapa? Benar-benar karena faktor eksternal atau internalnya juga ada problem? Kalau aku bilang waktu dulu turbulence itu kan katanya Oyo nggak bisa ngembaliin duit kan. Sebenarnya I would say zaman itu mungkin nanti ada yang bisa koreksi. Tapi yang aku tahu secara internal perusahaan itu kalau mau ngasih refund itu harus ke kantor pusat waktu itu di India. Nah karena itu seluruh dunia udah operate di lebih dari 60 negara, hampir 80 negara kalau nggak salah waktu itu. Nah itu menyebabkan queue tiketnya itu panjang kan? Akhirnya refund tuh lama berbulan-bulan. Waktu itu aku ingat country headnya Pak Agus, he found the solutions waktu itu dengan ngebalikin duit berupa cashnya OVO sama GoPay. Ya case close sih harusnya ya. Tapi namanya perusahaan ya, Chan. Aku tidak akan pernah meludah pada sumber yang aku pernah minum airnya ya. Tapi buatku semua perusahaan itu pasti ada naik turunnya. Semua perusahaan tuh pasti ada tantangannya. Tergantung gimana orang di dalam itu menyelesaikannya. Dan nggak semua tantangan tuh bisa diselesaikan dengan instan, apalagi skalanya masif dan besar. Perlu orang-orang yang brilian yang bisa nyelesain solusi itu. Jadi memang bisnis itu not simple and it's not easy ya. Kayak perusahaan sebesar itu di backup oleh SoftBank ya. Di backup oleh mbahnya startup dunia, Masayoshi Son. Duit udah berapa billion dolar, dipimpin bilioner salah satu termuda dunia yang jalanin the best of the industries. Tapi yang kayak gitu aja turbulan terus up and down ya. Betul. Padahal itu perusahaan apalagi di Indonesia nggak nyari cuan kan, cuma nyari growth aja kan. Growth. Waktu itu targetnya growth. Kalau sekarang kan mereka udah ganti lah ya. Kenapa ada squeezing ya? Pastilah perusahaan ada target kan. Masuk fase 1, fase berikutnya ya udah growth. Udah masuk ke fase cuan lah. Cuman even nggak nyari untung pun ternyata nggak gampang ya. Oh tentu, Chan. Gila. Tentu. Terus dari Oyo, dari India? Waktu itu ada masa layoff besar gitu. Pas lagi hamil juga ya udah aku ambil package. Terus habis itu
dapat kesempatan ke perusahaan India lagi. Oh, India ronde 2. India ronde 2, namanya ya perusahaan yang ngurusin bus lah ya di. Oh, iya. Oke, dapat opportunity lumayan bagus. Waktu itu posisiku senior business manager. Baru aja resign beberapa bulan yang lalu. Tuh kita ngurusin bisnis, operations, business development dan lain-lain untuk bus. Chan, kita tahu ya, bus itu sebenarnya mobilisasi banyak sekali orang, terutama di negara-negara berkembang ya. Di India dia running well, di Malaysia, Singapura dia running well karena Malaysia dan Singapura memang negaranya sudah digitalized kan. Di Indonesia ini salah satu solusi yang sangat diperlukan selain di Chile sama Peru juga. Nah jadi banyak banget PO bus di Indonesia. Tapi kalau kita jadi customer susah banget untuk pesen tiket kan. Nah ini nih mendigitalisasi lah, membantu operator tuh untuk memastikan customer, terutama yang online kayak kita nih yang masih muda ya Chan ya, itu bisa pesen juga tanpa takut harus ketemu calo dan lain-lain. Iya, di markup, preman apa. Benar. Ya banyak ups and down-nya, ketemu juga sama teman-teman di lapangan. Tapi ya kita juga ngerti lah ya flows yang terjadi di situ karena ini semua urusan perut ya Chan. Ada orang yang ngerasa, wah kalau misalkan ada digitalisasi nanti kita nggak ada kerjaan. Padahal kenyataannya nggak gitu. It's just ya matter of balance nanti ya. Lama-lama juga lebih banyak orang yang perlu semua tuh digitalisasi. Ketemu banyak orang hebat di situ Chan. Bus yang aku kira dulu adalah industri yang hanya dikuasai sama orang-orang, maaf dalam tanda kutip, kurang teredukasi. Kenyataannya nggak kayak gitu. Yang ngelit perusahaan-perusahaan bus tuh ya lulusan luar negeri sekarang Chan, udah generasi kedua. Mereka juga punya mindset yang bagus, bagaimana dalam running bisnis. Mereka juga bisa menggerakkan orang-orang di daerah yang jauh, terpencil, dan semasif itu loh gitu. Pergerakan ketika ada transportasi semasif itu, ekonomi itu bergerak. Iya. Ya yang kita lihat uang receh itu sebenarnya yang bikin negara ini bergerak kan sebenarnya. Jadi keren juga ya. Jadi sebenarnya kamu punya karir dalam tanda kutip itu 4 yang besar ya, itu 4 perusahaan Spanyol, Rusia, India gitu kan. Betul. Dan 4-4-nya itu sangat exciting, full with bright people. I would say yes. Manajemennya jago-jago. Gini Chan, semua pasti ada plus minus, pasti. Kerja nggak mungkin senang-senang terus kan. Iya. Ya, you should get a job that can pay your bill kan, actually kan. Kalau misalkan exciting setiap saat ya tentu bullshit tidak. Itu tidak ada pekerjaan seperti itu dari experience-ku. Cuma kalau dilihat dan ditarik ke belakang, pasti yang aku temukan adalah pelajaran baru. Aku ketemu orang-orang yang jauh lebih pintar daripada aku menurutku. Dan di situ kayak tersadar, oh iya perlu belajar lebih banyak. Oh perlu memperbaiki skill 1, 2, 3 gitu ya. Banyak input dan banyak orang yang jujur di situ kan. Apalagi kalau kita ke Jakarta, orang nggak basa-basi. Kita kerja sama orang asing, mereka juga nggak basa-basi. Kalau kamu jelek ya kamu akan dibilang jelek. Kamu nggak perform, kamu dibilang nggak perform, ya sudah gitu. Tapi it's part of self development kan. Tapi kalau kamu bilang mereka brilian apa, tapi mereka mau sama kamu, so what they see in you? What they see in me? Aku orang yang punya agility yang bagus menurutku. Oh, itu agility ya. Jadi lincah, nggak pilih-pilih kerjaan, fleksibel. Skill setnya banyak, kalaupun nggak ada bisa dipelajarin. Iya. Aku bilang kayak gitu. Sambil waduh. Sama nih. Ini pertama kalinya nih kena pause mendadak. But it's okay. Bagian ini nggak di-cut kok. Yang nyapa cantik banget, nggak apa-apa. Harusnya masuk ke dalam sini. Ada temennya. Okay. From that 4 companies, from the first one, dari si orang Spanyol belajar apa nih? Satu hal yang you learn the most. Yang aku learn the most ya. Masing-masing nih, dari yang Spanyol, dari si Jesus ini. Dia ngajarin aku bahwa semua hal itu harus dimulai dari hal kecil, Cak. Oh, oke. Dan kamu nggak boleh kebanyakan gengsi sama apa yang kamu inginkan. Bahkan dia yang CEO beberapa perusahaan, kemana-mana naik motor nggak pakai sendal jepit, nyeker, santuy. Emang itu lifestyle yang dia pilih ya. Dan emang dia procure ya, dia nyari barang itu nggak mau dealing sama calo, di markup karena dia bule, dia nyari sourcing sampai harga yang bener gitu. Iya. Dan dia kayak selalu bilang sama aku, Nadia, you should be able to do that. You should be able to do that. Oke.
Spanyol. Dari Rusia apa ya? What do you learn from the Russian? Dia adalah orang yang paling jago dalam negosiasi. Oh iya, Russian negotiation itu terkenal loh. Dia jago banget negosiasi dengan cara yang sangat halus dan juga intelek. Jadi gimana cara nego deh? Oke, for example gini, aku ingat banget. Waktu itu kita di Kementerian Pariwisata, kita ketemu sama Dirjen, terus kita juga ketemu sama VP-nya salah satu bank negara, terus sama Dirjennya Kemenkumham karena kita pengen bikin mesin visa on arrival. Iya, VOA. Sampai sekarang sih itu nggak terwujud karena ada sebuah isu lah, isunya lebih kayak ke ini ya, data yang nggak bisa dibuka. Aku ingat banget waktu itu bapak-bapak itu sudah kayak bosen ngedengerin presentasi kita, terus dia cuma gini, dia tutup laptopnya, terus dia bilang, gentlemen, I know I'm talking bullshit, let's talk about what you want. Kayak wow, tapi orang ini bisa sangat lihai dalam membaca membaca ambience-nya lawan bicara. Baca situasi gitu. Dan dia juga selalu mencoba, dia ngingetin aku satu hal, Chan. Dia bilang, Nadia, setiap kali kita ketemu sama orang, kalau itu meeting bisnis, kamu harus tahu bahwa tidak akan ada second chance of that meetings. Oh, that's deep man. Yeah. Jadi ketika kamu meeting, kamu harus selesai dengan sebuah konklusi. Karena belum tentu akan ada second chance. Yes. Jadi jangan buang-buang waktumu kalau ketemu orang. Wow, that's deep. So ladies and gentlemen, learn something ya. No second chance in business. Very deep. Terus dari India 1? Oke, di India 1 aku belajar banyak tentang bagaimana jadi leadership yang lebih efektif. Effective leadership nih di OYO. Ya. Ya salah satunya adalah ketika kamu udah accepting sebuah target, ya kamu harus ngejalanin gimana pun caranya itu supaya tercapai. Minimal semendekati mungkin. Gitu. Dan ya di situ kalau kamu mau jadi orang yang banyak alasan agak sulit. Ya karena di situ semua orang berkompetisi. Semua orang tuh ingin menunjukkan bahwa mereka deserve. Jadi gitu ya, kayak ada kumpulan orang yang demikian kompeten dan demikian hebat dan demikian bagus attitude-nya sampai susah bikin alasan gitu. Susah bikin culture kayak gitu kan? Susah, tapi itu juga kadang-kadang mungkin nggak semua orang bisa accept kayak gitu. Iya. Nggak semua Must orang be bisa. tough ya. Ya. Terus dari India 2, what do you learn? Pertama, ngerubah sebuah kultur itu nggak mudah. Terutama dari non digital ke digital kan. Ya. Mungkin kayak Nadiem Makarim waktu bikin Gojek dulu juga setengah mati ya. Ya, betul. Dan yang aku belajar adalah di perusahaan India kedua ini, Redbus lah ya aku sebut ya. Orang-orang di sana bertahan minimal 5-6 tahun loh, Chan. Lama banget loh, terutama orang-orang lama ya. Kayak country head-nya aja tuh 14 tahun if I'm not mistaken. Oh, sorry. Yeah, he's 14 tahun if I'm not mistaken, stay in the systems. Terus orang-orang di sana juga 6 tahun, 7 tahun. Jadi aku bilang bahwa bisa kok perusahaan tuh kulturnya tuh oke. Nggak terlalu banyak pegawainya tapi mereka quite effective. Gitu. Ya ups and down ada pasti. Ketika operational sudah di banyak negara pasti memang ada kendala-kendala. Tapi aku bilang bahwa perusahaan tuh bisa sehat kok actually. Perusahaan tuh bisa jadi tempat kerja yang menyenangkan sekaligus tempat yang bisa kasih impact buat marketmu. Iya. Tapi emang harus dilakuin dengan niatan yang tulus dari dalam hati ya. Gitu. Tapi emang ya di sana yang dikejar udah bukan lagi growth, soalnya sudah profitability. Jadi ada caranya buat perusahaan yang culture-nya nggak toxic, happy, kompetitif juga jalan, cuan juga jalan, impact ke masyarakat juga ada, tuh ada celahnya ya. Ada, tapi emang ya harus punya backupan modal juga, jangan lupa itu. Tapi kalau nggak ada duit ya bacot doang, kongkai lagi. Betul, ya backupan modal harus tetap ada. Oke, but it's very nice and ya we are sudah di ujung acara. Thank you banget dan belajar banyak banget hal. Karena seriously lah, nggak banyak orang yang kerja dan sejak pertama kali menginjakkan kaki di tangan Rusia, di tangan Spanyol itu nggak pernah balik ke perusahaan Indonesia ya. Belum, tapi mungkin akan. Nobody knows ya, bukan yang
nutup pintu juga. But this is a very very nice experience. Ada orang yang from I can say quite a humble beginning, juga nggak ada nepotisme, and can go multi-industry, multicultural, goes all the way up. It's very nice, very thankful, such a pleasure to meet you. Any closing statement? Aku bilang kamu harus surround dirimu sama orang yang tepat sih. Oh, okay. Salah satunya Chandra. I learned a lot from him because he is the most honest person in my life, I think. Thank you. Okay, goodbye.